Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini sesi kedua. Sesi kedua. Jadi siangnya gua ngecek udah kayak gini, udah mulai panas lagi. Gua mau cerita masalah kenapa sih kok susah amat nyari jodoh di Amerika. Nggak susah. Masalahnya bukannya asal nyari dapet. Oke, nggak gitu. Jadi kalau buat gua nggak sebegitunya. Jadi banyak lah yang gue pikirin tuh banyak. Karena dari umur juga sih, jadinya pemikiran gue beda. Oke, balik ke masa gue yang dulu-dulu lah. Karena kenapa gue bilang nggak susah ya buat nyari. Jadi kalau dulu karena segala macamnya udah dapet, jadi gue nggak mikir nikahnya gitu loh. Jadi kayak ngapain gue nikah? Kayak begini aja gue udah berasa kayak punya bini kok. Pick up. Thank you so much. Thank you. Ini kita nganterinnya ke gunung. Lumayan $30 buat 23 menit 14 miles. Iya, kalau dulu gue nggak mikir kawinin aja nih anak, kawinin aja nih anak, nggak mikir kayak gitu. Ya beda gitu loh pemikiran waktu masih muda sama udah tua. Jadi ada perbedaan. Dan dulu ya gue nggak masalah mau tinggal bareng kek, tidur bareng kek. Dia mau punya anjing, dia mau punya macan, dia punya babi, nggak masalah. Round and round, riding in the city, going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Iya, contohnya juga dulu gue pernah pacaran sama janda. Jondo, punya anak 1, dia punya anjing juga. Jadi kan nggak masalah. Gue dulu tuh nggak ada kepikiran apa-apa tuh, nggak ada. Jadi singkat cerita, dia pindah dan apartemen yang dia pindah itu nggak bisa bawa binatang. Nggak bisa bawa anjing atau kucing. Udah dia bilang, lu lah yang piara, kesian. Dia bilang, lu yang bawa. Ntar kalau misalnya gua pindah lagi ke tempat yang bisa piara anjing, gua bawa lagi si Sierra, katanya. Udah gua bawa pulang karena emang gua udah ya akrab lah sama anjingnya tuh, akrab. Kita nongkrong bareng, nonton bareng. Emang beneran. Jadi nonton ya dia ikut nonton gitu loh di ruang TV. Cuman bagus emang anjingnya. Husky. Bagus banget. Matanya sebelah biru, sebelah coklat. Nah kalau dipikir dari situ aja, gue mikirnya kan, iya karena kita sayang sama orang, jadi apapun itu gue lakuin gitu loh. Itu salah satu yang gue takutin saat ini ya, yaitu gue takut suka sama orang dan orang itu yang
Oke, bawa-bawa agama sedikit lah ya. Sekarang kalau misalnya gue kawin sama dia, terus dia agamanya tetap atau sama sekali nggak punya agama, gue nggak bisa ngajarin dia sholat, gue nggak bisa ngajarin dia tentang Islam. Apanya gue nggak tambah parah lagi? Gue udah banyak dosa dulunya, sekarang gue masih mau bikin dosa lagi. Ya emang bener, nggak ada yang tahu kedepannya neraka kayak apaan, sorga kayak apaan, nggak ada yang tahu. Kecuali kalau lu baca-baca kitab suci lu baru lu tahu. Itu yang gue takutin. Oh, nerusin dikit masalah si Sierra, si husky-nya. Jadi sampai pas gue pindah ke rumah yang sekarang, itu dia ikut gua. Dan apa yang terjadi? Dicolong orang coba. Hai, apanya gua nggak sedih itu. Asli gue sedih banget itu. Gua sampai mikir, aduh, bilang ke dianya gimana ini kalau anaknya diculik sama orang. Sampai keliling, gue naik motor nyari-nyariin jalan kaki, lewati gunung, tetep gak ketemu. Dan itu anjing ya, dari yang tuh kurang ajar. Maksudnya kurang ajar itu gak bisa disuruh-suruh, gak bisa lu bikin apa-apa tuh sama tuh anjing. Maunya dia sendiri ya maunya dia sendiri gitu, gak ada lu ajarin apa-apa tuh gak pernah. Karena saking dimanjain banget. Udah pas tinggal sama gua tuh anjing. Gue jadi ngomongin anjing ya. Terusin. Jadi pas tinggal sama gua ajarin segala macem. Sayangnya videonya nggak ada zaman dulu. Video pas gua ngelatih anjingnya. Kan lagian kan kata orang kan kalau jenis husky itu nggak bisa dilatih, nggak kayak anjing-anjing lain. Itulah yang bikin gue sedih juga. Udah pinter banget. Sampai gue lempar makanan nggak dimakan sama dia. Gue lempar makanan didiemin. Sampai gue bilang, oke makan. Oke makan. Oke eat. Gitu, makan dia langsung baru. Pinter tuh anjing. Ya tapi gue yakin ya, lepas dari itu semua, gue yakin ada jodoh gue tuh ada. Gue nggak tahu di mana tapi ada. Dan emang di sini itu ya cewek-cewek kalau udah mulai ngerasa mapan, pasti apa yang dia nggak boleh dapetin waktu kecil itu dicari sama dia. Contohnya kayak anak-anak sini kan bukan jarang ya, sebagian itu nggak boleh miara binatang. Jadi pas dia mapan, dia piara binatang. Atau dari dia kecil itu dia punya binatang kesayangannya dia. Sampai dia gede, jadi dibawa terus sama dia. Jadi udah kayak dianggap keluarganya. Nah rata-rata cewek-cewek yang gue deketin itu saat ini, kok nggak ada bang video-videonya? Kan gue udah bilang nggak semua yang gue lakuin itu gue upload lah. Lu gila. Semuanya gue upload, gue sebar semuanya tentang gue. Yang perlu gue upload, yang nggak perlu ya. Yang nggak perlu bukan nggak perlu ya. Yang nggak perlu lo tahu ya nggak bakalan gue upload dan nggak bakalan gue cerita juga. Ini gue cerita begini juga bukannya pembelaan gue kenapa gue nggak nikah, bukan juga. Gue ngasih kondisi di sini tuh kayak apa sih? Jadi misalnya ada
lu pada yang pada berangkat ke sini atau lu pada mau tinggal di sini udah tahu gitu loh kondisinya kayak apa. Oke, balik yang ke masalah cewek punya anjing ya. Rata-rata tuh begitu. Sekarang nggak mungkin lah lu baru kenal ya, lu baru kenal terus langsung bilang udah lu masuk Islam ikut gua gitu. Nggak mungkin bro. Itu buat orang-orang yang kebanyakan itu nggak punya agama ya. Sekarang orang-orang yang punya agama aja lo buat ngajarin mereka itu sedikit-sedikit nggak bisa langsung ngagetin. Nah kalau misalnya gue bilang gue nggak bisa sama lu kalau gue kagak kawin sama lu, jawaban mereka lu gila. Susah mau ngajarin kayak gitu tuh nggak cukup sebentaran terus langsung bisa diajarin. Nah sekarang dalam proses ajar mengajar, kalau orang datang ke sekolah itu karena sengaja mereka datang ke situ untuk belajar. Tapi ini kita ketemu orang yang nggak niatnya belajar, tapi kita ajarin. Susah. Besok gede mau jadi apa? Nggak bisa, nggak segampang itu. Dan yang gue takutin lagi begini, oke lah nggak apa-apa lah demi ngajarin dia agama gue, it's okay. Gue lakuin lah apa yang dia mau. Terus akhirnya dia masuk agama gue kagak, gue malah jadi. Lalu ini kita kemana deh? Iya, yang ada dia kagak masuk ke agama gua, malah gua yang ngikutin jadi setan. Kadang-kadang setan pinternya kayak gitu. Udah nggak apa-apa lagi sekali-kali, enak ini enak. Susah berduaan sama cewek tuh susah kalau kita nggak ngapa-ngapain, susah. Sehebat-hebatnya lu sama agama, susah. Ih, kalau di Indo gitu, ketemu cewek baru ketemu gitu, lu udah sange, lu ajakin kawin ya mau aja kalau lu punya duit. Namanya lu deket sama cewek. Dan yang bikin susah nahannya begini, rata-rata ya orang-orang yang usia dewasa udah tinggal sendiri. Lu tiap datang ke rumahnya atau ke apartemennya atau ke tempat kosnya, mereka kan udah sendiri. Nggak ada ormas yang ngubek-ngubek kos-kosan, atau nggak ada Satpol PP. Jadi lu kalau udah berdua mau ngapain lagi coba? Nyari kutu? Nggak mungkin lah. Iya, itu yang gue takutin lah. Gue nyoba buat dia buat belajar agama, malah gue yang ketularan jadi setan. Dan lu pikir cowok misalnya ketemu cewek kayak begitu, terus lu ngelakuin segala macem, terus pulang langsung nangis gitu, ya Allah ampuni hambamu gini-gini? Kagak lah. Paling lu cuma dalam hati doang, ya tadi gue dosa itu kayaknya.
besoknya ketemu yang ngulangin lagi. Jadi dari dulu gue ketemunya yang cewek-cewek ya kayak begitu. Makanya bang, nyari di masjid. Emang lu pikir kalau di masjid sini mereka pada nyari buat pasangan? Dan gak semua orang Islam di sini juga pada ke masjid, kagak. Gak usah di sini, yang di Amerika ya, yang kehidupannya, waduh. Iya, yang kehidupannya kayak begini, yang segala macam bisa bebas. Di Indonesia aja yang suara azan kedengeran di mana-mana, yang jadi setan pasti banyak. Makanya kalau gue sabar, gue percaya gitu loh. Walaupun misalnya gue nyari, cuman gue nggak sampai yang nyari kayak nyari bener-bener gue cari gitu. Ya ada gue deketin, nggak ada ya udah. Sebisa mungkin gue nggak masuk ke dalam kamarnya. Sebisa mungkin. Apa mungkin, Ji? Mudah-mudahan, insya Allah. Iya, yang nge-DM gue kan banyak banget masalah-masalah kayak begitu itu. Dan di sini gue bilang banyak banget, bukannya banyak 10 orang, 20 orang ya. Soalnya semua DM-an gue bales itu di Instagram. Jadi ratusan. Kadang-kadang kalau lagi gue luang waktunya ya gue bales-balesin. Kalau lagi gue nggak ada waktu ya bukannya gue diemin, ya emang lagi nggak ada waktu. Ya buat foto-foto awannya lagi nggak bagus. Lagi banyak kabut juga tuh. Kayak gue sering ngomong ya, di Indonesia sih cewek kalau lo baru kenal, lo nyoba lo sentuh, bakalan bilang gue cewek apaan. Walaupun dia udah apa-apaan. Pasti bilangnya gitu, emang gue cewek apaan, emang gue cewek murahan. Pengen pegang-pegang aja, bayar dulu. Nah kalau di sini kebalikannya juga. Lu kenal sama cewek, udah jalan bareng, udah ngobrol banyak, udah segala macem. Seminggu 2 minggu lu kagak toel, malah lu yang ditanya, lu banci lu, bisa kenapa gue tahu? Gue pernah nyoba. Nah sekarang kalau ada cewek bilang lu banci, lu gimana? Oh lu mau tahu? Pengen ngerasain lo, mau nyobain kelaki-lakianku kan gitu. Gue sampai 5 tahun ke depan, misalnya 5 tahun lagi gitu, gue baru dikasih jodoh ya nggak apa-apa. Maksudnya jodoh yang gue nikahin ya, bukan yang gue tidurin. Lo nyobain cewek dulu nggak bisa, nyobain dulu gitu baru pelan-pelan lo ajak masuk ke pemikiran lo dan masuk ke agama lo, dan lo ajarin juga tentang agama lo. Susah. Cewek yang lahir dari Islam aja ya udah susah lo mau ngajak sholat. Tapi cewek mau atau enggaknya ya sama aja kayak cowok juga. Lo sekuat-kuatnya iman, lo digoda sama cewek yang bener-bener lo suka, gak bisa nolak. Apalagi kayak cewek yang tadi pagi ketemu tuh. Nah yang ini nih.
Halo, pick up for Jasmine. Here you go. Don't have anything on my forehead. Bisa nolak. Tapi kalau gue ya, ini pemikiran gue sekarang nih ya, gue mendingan cewek yang bukannya udah jadi, bukannya udah jadi sama agamanya, enggak, yang udah rajin sholat lah. Ya masa gue dosa udah banyak banget nih, dosa gue dari dulu, terus ketambahan lagi gara-gara sama perempuan, gue ketambahan lagi, gue kawinin dia, nanggung dosanya dia lagi. Kalau gue nggak bisa ngarahin dia jadi lebih baik, ngapain juga? Gue kawin kan bukannya mikir buat doang, sama punya anak yang nggak gitu juga. Bener gue, karena usia ya, segala macem gue pikirin. Dan misalnya gue nggak dikasih istri pun, kan anak-anak gue udah banyak gitu, dari anak-anaknya adik-adik gue, abang gue. Masalahnya termasuk banyak banget sih orang yang ngelakuin hal bener ya. Hal bener itu menikah, ngelakuin hal yang bener tapi dengan cara yang salah. Kan ujungnya ada salahnya juga. Kayak gue juga pengen ngelakuin hal yang baik, kadang-kadang ngomongin masalah agama, ngomongin masalah apa, tapi video-videonya ada yang begitu. Dengan cara yang salah, mengundang orangnya, tapi tetap gue lakuin. Tapi tanpa lo sadarin ya, tanpa lo tahu semua, itu yang DM gue ya, yang masalah makasih bang, ini ria nih namanya nih, tapi ria buat kebaikan. Makasih bang, gue gara-gara nonton lu, lumayan lah gue udah mulai mau sholat. Gue tanya, lu tahu nonton gue pertama kali dari yang mana? Yaitu yang cewek-cewek montok. Coba, kan magnetnya ada, tapi dengan cara yang salah. Apalagi kalau yang komennya tuh yang begini nih. Gue ketawa ya. Bang lu jelek bang ya, makanya lu kagak kawin-kawin ya. Aneh aja buat orang-orang yang kayak gitu. Untung gue gak ngeliat tampangnya. Kalau gue lihat tampangnya mah gue masukin sini nih, gue masukin ke YouTube sambil gue celah-celahin. Tapi ada sih yang gue bisa lihat orangnya, tapi gue jadi kesian gitu. Bukannya mau ngata-ngatain, jadi kesian. Dalam hati gue, kalau cewek kayak bini lo gitu mah gue kagak bakalan mau. Mendingan gue kagak kawin. Aduh, jahat menurut gue ya. Udahlah, yang ngebahas masalah istri sampai di sini dulu lah. Alhamdulillah. Lagi dong.